Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, teman-teman, kita akan belajar tentang uji homogenitas Bartlett ya. Uji homogenitas ini adalah salah satu uji asumsi klasik yang udah dijelasin di video sebelumnya. Ya, jadi uji parametrik itu biasanya mempersyaratkan salah satunya adalah uji homogenitas. Jadi datanya berasal dari populasi yang homogen. Ya. Nah, tujuan pembelajaran adalah nanti teman-teman mampu melakukan perhitungan uji homogenitas Bartlett ya di akhir dengan perhitungan manual. Oke, apa itu uji homogenitas teman-teman? Uji homogenitas adalah uji untuk mengetahui apakah sebaran data dari dua varian atau lebih berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Uji homogenitas digunakan untuk membandingkan dua atau lebih varians ya teman-teman. Jika dua kelompok data atau lebih memiliki varian yang sama besar, maka uji homogenitas tidak perlu dilakukan karena datanya sudah dianggap homogen. Oke. Uji homogenitas itu banyak ya, teman-teman pakai beberapa rumus. Salah satunya Bartlett, Fisher, Levin, prosedur eksplorer lainnya, dan one way ANOVA. Biasanya nah, ini langkah-langkah untuk melakukan uji Bartlett ya, teman-teman. Yang pertama ini yang pertama ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Membagi variabel ke dalam beberapa kelompok. Terus menghitung variansnya pakai rumus ini, terus menyusun ke tabel bantu seperti ini. Terus menghitung varians totalnya, terus nilai Bartlett-nya, terus nanti ada menghitung nilai chi-square-nya dari nilai Bartlett, baru nanti kita memutuskan apa dia homogen atau enggak. Nah, ini contoh ya teman-teman. Kita punya satu set data ya. Misalnya satu set lingkar pakaian. Satu set kelompok orang, terus kita hitung lingkar pakaiannya. Nah, ini didapat datanya. Nah, untuk melakukan apakah data ini berasal dari populasi yang homogen atau enggak, ya, kita lakukan uji Bartlett. Langkah pertama adalah membagi ke dalam beberapa kelompok. Dari satu set data ini kita akan bagi menjadi 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Terus teman-teman menghitung varians masing-masing kelompok. Nah, variansnya kayak gini rumusnya ya. Nah, yang kita butuhkan adalah sigma xi kuadrat. Nah, kita cari sigma xi kuadrat kan 66, berarti dikali 66 ya, dikuadratkan, gitu kan. 98 dikuadratkan, 111 dikuadratkan, dan seterusnya. Untuk kelompok pertama, untuk kelompok kedua, dan untuk kelompok ketiga, serta untuk kelompok keempat. Dari sini kita baru cari variansnya. Ya teman-teman, karena variansnya ada, karena kelompoknya ada 4, makanya variansnya ada 4 juga teman-teman. Ini untuk kelompok pertama, untuk kelompok kedua, ketiga, dan keempat. Ya, dari data-data ini, nanti teman-teman, ini kan totalnya nih, ini sigmanya nih kebaca ya. Ini, sorry. Ini ya. Tinggal substitusikan di dalamnya. Ini kan 9x sigma xi kuadratnya 90.020 sama kan? Tinggal disubstitusikan teman-teman. Nah, setelahnya udah dapat variansnya, teman-teman tinggal masukkan ke dalam tabel bantu. Ini sampel ya. Ini maksudnya kelompok sampel ya teman-teman ya. Kan ada 4 kelompok kan, 1, 2, 3, 4. Nah, DB-nya N-1. Ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya, ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ya, ada 8 kelompok. Terus 8 min 1 kan 7. 8 min 1 7 berarti 7 kan? Berarti ini 7 7 7 7. Kan banyak data. Ya, terus variansnya udah dapat tadi kan? Varians X. Variansnya udah dapat ya nih, variansnya. Substitusikan. Terus DB dikali varians, 7 dikali 18.606 dapat yang ini. Terus log S kuadrat ya, teman-teman pakai kalkulator ya. Cara menghitung log dari 18.606 tuh dapat 4,269653. Terus DB dikali log X kuadrat. Ya udah, DB-nya 7 dikali log X kuadrat 4,269653. Nanti didapat ini. Nah, ini jumlahnya. Ya, teman-teman. Udah, selanjutnya menghitung varians gabungan. Varians gabungannya pakai rumus ini. DB dikali XI kuadrat per sigma DB. 2922 ya. Sigma 29222223,8 dibagi dengan 28, dapatlah ini. Terus teman-teman cari log pakai kalkulator, log varians gabungan ya, dapat di 4,018558. Ya, terus menghitung nilai satuan baretnya, yaitu dengan sigma DB dikali log varians gabungan. Dapatlah nilai ini. Terus yang selanjutnya menghitung nilai C kuadrat hitung. Jadi untuk menentukannya kita nanti membandingkan pakai nilai C kuadrat hitung. Ya, nilainya ln 10 dikali nilai satuan Bartlett dikurang DB log variansnya. Nah, ini dapatnya. Udah dapat nih C kuadrat hitung. Sekarang kita cari C kuadrat tabel. Caranya ya, tingkat kesalahannya 5%. Terus K-nya itu ada teman-teman K-1. 4-1 ya teman-teman, karena ada kelompok 4 kita ya, 4 kelompok kan. Nah, ini dapat 9,488. Nah, keputusannya ketika C kuadrat hitungnya itu lebih dari C kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Nah, maka disimpulkan bahwa sampel bukan berasal dari populasi yang homogen, seperti itu. Karena HA diterima, maka H0 ditolak. Tadi kan H0-nya itu populasi yang homogen, dan H itu populasi yang tidak homogen. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi berdasarkan hasil uji Bartlett, diputuskan bahwa sampel dari data-data atau set data yang tadi ini itu bukan berasal dari populasi yang homogen, seperti itu. Oke. Sekian perhitungan uji homogenitas dengan uji Bartlett. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.